Ya, shalom semuanya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau belajar sesuatu, saudara. Waktu saya menyiapkan apa yang harus disampaikan di tempat ini, saya dapat tentang iman dan percaya, saudara. Saudara, ini adalah dasar kekristenan, benar ya saudara ya? Iman itu adalah dasar yang perlu untuk kita ini bisa percaya kepada Tuhan. Nah saudara, tapi seringkali kita ini, saya pengen setiap kita belajar, seringkali kita ini tidak mengerti apa yang artinya iman dan percaya, saudara. Ya, ini penting digarisbawahi karena ini yang akan mendasari kehidupan kekristenan kita, saudara. Dan apakah kita bisa berjalan dalam kemenangan yang Tuhan sediakan. Saudara, iman itu adalah, saya pelajari ya saudara ya, saya baca di Google, sekarang di Google tuh banyak banget saudara. Kalau saudara mau cari artinya iman itu apa, dalam bahasa Ibrani dikatakan emunah. Iman itu adalah kata benda saudara. Emunah ini adalah kata benda. Ya. Iman. Iman adalah apa artinya? Percaya sebelum melihat. Tapi ini adalah sebuah kata benda saudara. Dan kalau kita pelajari dalam bahasa Ibrani, artinya percaya itu diambil dari emunah itu, aman saudara. Bahasa, bukan aman bahasa Indonesia ya, ini bahasa Ibrani aman, itu diambil melangkah dengan iman, itu namanya percaya saudara. Jadi kalau iman itu kata benda, tapi kalau percaya itu dalam bahasa Ibrani itu kata kerja. Karena apa? Karena dasar iman kita melangkah, itu namanya percaya saudara. Tapi seringkali saudara, kita ini sebagai orang Kristen, jujur aja, kita ini seringkali berhenti dalam iman saudara. Misalnya kita mendengarkan sebuah firman dari tempat ini, mendengarkan janji-janji Tuhan. Ya, kita kemarin mendengar bahwa akan ada ladang-ladang baru yang dibukakan gitu ya saudara ya. Kita orang Kristen seringkali latah saudara. Kita ini cuma ngomongnya apa? Amin. Ya. Soalnya kalau nggak ngomong amin, nanti yang khotbah juga ini, kalian ini percaya atau enggak sih? Gitu kan? Amin gitu kan? Pasti amin. Amin itu tanda apa? Kita percaya. Belum terjadi. Setiap mungkin ada yang belum mengalami jalan baru, ladang-ladang yang baru, belum tahu ladang baru itu apa, tapi kita percaya. Ya, karena apa? Pemimpin kita sudah melihat ada pernyataan dari Tuhan yang disediakan untuk setiap kita, bahwa memang akan ada ladang-ladang baru yang Tuhan sediakan. Walaupun kita belum melihat, tapi kita mau percaya, itu iman saudara. Tapi kalau kita seringkali ini berhentinya dalam amin itu saudara. Setelah amin, pulang ke rumah lupa. Firmannya apa? Lupa. Ada ladang-ladang baru, tapi ayatnya apa? Lupa. Enggak nyetel YouTube lagi, diulang lagi enggak, dipelajari juga enggak, tanya Tuhan juga enggak. Tapi yang penting aku percaya ada ladang yang baru. Sudah, cuman sampai beriman seperti itu. Nah, ini yang membuat kita ini stuck saudara. Seringkali Tuhan gak bisa bekerja kalau kita ini tidak menjalankan iman kita. Harus dengan iman tapi harus percaya. Melakukan apa yang iman kita ini sudah pegang saudara. Nah, saudara, melakukan itu harus dengan ketepatan. Jangan asal melakukan. Ya, karena seringkali saudara, iman orang Kristen atau iman orang percaya itu wah luar biasalah, ajaib lah saudara. Kalau kita orang Bahtera itu ajaib lah. Semuanya diimani. Benar nggak? Semuanya diimani. Lihat misalnya usaha, bukan usaha, misalnya ada mobil yang bagus,
pengen punya mobil misalnya ya saudara ya, ditumpangin. Saya pernah itu waktu itu sama Ibu Nani waktu mau naik mobil itu ya, setelah acara ibadah Batra gitu ya saudara, banyak saudara megang mobil saudara, didoakan saudara, ini mobil nih suatu saat saya akan memiliki. Wah, tapi kalau yang ini lagi ngomong, ini mobil ini nanti akan menjadi milikku, wah itu nggak benar itu saudara ya. Itu berarti mengimani mobilnya nanti dijual, dimiliki ya saudara ya. Seringkali cuman beriman tanpa firman. Nah ini juga salah saudara. Kita mempunyai iman, melangkah tidak dengan firman, itu akan mengecewakan saudara. Hasilnya akan tidak ada, dan yang ada tuh nanti seringkali kitanya, aku kan sudah beriman, kok enggak Tuhan jawab? Saya kan sudah beriman, akan ada terobosan, kok Tuhan enggak jawab? Nah masalahnya, yang kamu imani itu firman dari Tuhan atau bukan? Kalau kita melangkah dengan iman dan percaya, beriman karena dari firman Tuhan dan melangkah melakukan, itu akan dahsyat kuasanya. Kita akan melihat hasil yang luar biasa saudara. Jangan asal mengimani saudara ya. Ya. Saudara, kalau kita baca dalam Matius 9 ayat 20 tentang perempuan yang sakit pendarahan saudara. Perempuan yang sakit pendarahan. Ya. Perempuan yang sakit pendarahan, Matius 9 ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumpai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, wanita ini sudah menanti-nantikan dan menunggu akan Yesus ini untuk menyembuhkan akan hidupnya. Dan suatu saat Yesus datang ke kotanya, wanita ini mempunyai iman yang tidak hanya disimpan dalam hati, Tuhan pasti dapat menyembuhkan. Saudara bayangkan waktu itu Yesus itu sedang dikerumuni oleh orang banyak saudara. Berdesak-desakan karena semuanya pada saya pengen disembuhkan. Orang kalau misalnya di tempat ini bagi minyak aja itu saudara, itu orang rebutan saudara. Saya duluan, ini minyaknya limited ya. Minyaknya ini baru keluarnya 100 botol. Nanti yang dapat ya yang suami istri satu dulu. Gitu. Nanti kalau yang nggak dapat tunggu lagi. Saudara coba kalau diumumkan seperti itu saudara. Itu saudara nanti kalau udah selesai pembagian langsung saudara yang bawa minyak dideketin. Saya ini buat ibu saya nggak bisa datang. Buat anak saya nggak bisa datang. Rebutan saudara. Apalagi ini sumber mujizat yang sedang jalan di kota perempuan ini. Wah semua orang berebut pengen disembuhkan. Karena semua orang itu banyak yang mempunyai masalah saudara. Ada yang pengen disembuhkan, ada yang pengen diberkati, wah semacam-macam saudara. Salah satunya adalah perempuan ini. Seorang yang sakit dan dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Dan dia tahu kalau dia cuma melihat dan percaya saja nggak akan berhasil. Tapi wanita ini mendekati Yesus, menjamah juntai jubahnya. Artinya dia beriman dengan pasti. Gak perlu, Tuhan gak perlu, Yesus gak perlu numpangin tangan aku. Aku jamah juntai jubahnya aja, pasti aku sembuh. Dalam terjemahan baru saudara, dikatakan tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tabahlah anakku karena engkau percaya, karena engkau aman tadi
melakukan imanmu, maka engkau sembuh. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia, saudara. Jadi kalau kita mendapat rema, mendapatkan sebuah firman, renungkan dan lakukan, maka itu akan membuat kita menerima setiap janji Tuhan. Saya ini hari-hari ini sedang banyak mendengarkan dan menggali lagi akan firman-firman Engkong Yusak ya saudara ya. Engkong Yusak itu kalau khotbah simple tapi mengena dan bisa merema terus loh, inget gitu. Karena khotbahnya simple tapi susah dilakukan saudara. Kata-katanya simple tapi susah dilakukan. Nah, apa namanya? Waktu kemarin kita ke Bandung, di Bandung akan ada acara, saudara, acara Bahtera, dan waktu itu kita sudah diinformasikan, ayo ini Bahtera ulang tahun yang ke-19, kita mau berdoa bersama-sama di rumahnya Pak Yusak yang lama di Gatot Subroto. Kita berkumpul di sana untuk menggali warisan, istilahnya mengambil, saudara, menggali sumur warisan yang Pak Yusak sudah pernah alami, yang sudah pernah jalani, dan yang sudah diajarkan, saudara. Saudara, waktu di tempat itu kita semuanya berdoa, dan waktu itu kita nyembah Tuhan. Dan saat mulai menyembah Tuhan, itu saya itu bisa diingatkan dengan perkataan Pak Yusak, saudara. Saya diingatkan waktu itu. Saya duduk dan Pak Yusak ini ngomong, kalau Tuhan yang suruh, kamu percaya saja dan kerjakan. Jangan dipikir. Itu saya ya merenungkan hal itu. Kalau Tuhan yang suruh, percaya. Kerjakan saja. Jangan dipikir. Saya ini renungkan, saya sampai, aduh iya Tuhan, ampuni Tuhan. Seringkali, saudara, kalau saya ini biasanya nih, saudara, kalau mau melakukan sesuatu itu seringkali itu dipikir. Mungkin bukan saya aja ya, setiap kita yang namanya manusia, kalau melakukan sesuatu kan pengennya kan dipikirkan, saudara. Ya, tapi saya melihat contoh Pak Yusak ini kalau melakukan sesuatu, dapat firman, tidak dipikir, saudara. Yang namanya gelinding wae itu gelinding wae, saudara. Itu benar-benar saya tuh, aduh ya Tuhan, ajari aku untuk aku ini nggak banyak pakai pikiran. Dalam sebuah khotbahnya Pak Yusak ngomong seperti ini. Saudara baca firman Tuhan, semuanya baca firman. Saudara kalau melakukan firman, saudara baca firman, saudara ngerti dulu baru melakukan, atau dibaca, ngerti nggak ngerti dilakukan. Coba renungkan, saudara, jangan asal jawab, direnungkan. Seringkali kita ini baca firman, ngerti dulu baru dilakukan, atau ngerti nggak ngerti dilakukan. Ya jujur aja kalau kita ya dipikir dulu kan, saudara. Kebanyakan 90% lah orang Kristen baca firman, dimengerti dulu baru dilakukan. Nah saya tanya, itu iman atau bukan? Bukan. Pak Isa ngomong, itu berarti kamu tidak beriman. Yang namanya beriman itu, kan orang Kristen itu believer. Orang beriman kan? Wah ini orang beriman. Orang Kristen, saudara. Orang beriman. Tapi melakukannya dengan pikiran. Kalau kita sudah ngerti, kayaknya nih bakal berhasil nih. Ya, pikiran kita ngomong seperti itu, baru dilakukan. Itu bukan iman. Karena kita, kalau kita sudah mikir, ini akan berhasil dilakukan. Berarti kita mengukur dengan kekuatan kita. Karena kita sudah bisa mengira-ngira akan berhasil, maka tak lakuin. Tapi kalau saudara nggak tahu ini melakukan berhasil atau tidak,
Tapi ada firman, itu baru beriman. Wah iya ya, benar ya, saya dengar firman itu, iya ya. Seringkali kita ini melakukan firman kalau sudah tahu. Baca firman kalau sudah dengar, baca, ngerti baru dilakukan. Tapi Kong Yusak ngomong, kamu harusnya dapat firman, ngerti nggak ngerti, dilakukan. Makanya itu tadi, saya dapat terima. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan aja dengan percaya. Jangan kakean mikir. Kalau dipikir akhirnya tidak jadi dilakukan. Misalnya saudara, waktu persembahan aja. Seringkali ini waktu persembahan. Waktu misalnya ada, dulu kalau Pak Petrus Agung ya, berdoa untuk persembahan. Persembahan, doa, tanya Tuhan, apa yang harus kau beri? Ya, kita sudah tanya Tuhan nih, doa, Tuhan berapa yang harus aku beri Tuhan. Dapat sebuah angka, cetet gitu, wow, gede ya, gitu ya, gede ya. Terus langsung konfirmasi sama istrinya, kamu dapat angka berapa? Sekian, wah sama, konfirmasi. Saudara, kalau kita tunda, nggak melakukan hari itu, misalnya nggak kita lakukan transfer lah atau apa gitu ya, terus ditunda besok gitu, atau besoknya lagi, kira-kira bakal ditransfer atau memberi sejumlah itu apa enggak? Nggak usah dijawab saudara, ini cuma direnungkan aja. Ya, seringkali saudara, menurut pengalaman, itu kita cenderung mikir, waduh, tagihan listrik belum dibayar, Ibu Ina sudah nagih, sekolahan, ayo ini anak mau ujian, harus bayar sekolah, kalau nggak bisa ngikutin ujian. Gini. Akhirnya saudara, berkurang pasti itu nilainya. Kalau banyak mikir, kita pasti tidak akan bisa memberikan dengan penuh saudara. Padahal itu adalah taburan yang sebenarnya Tuhan itu sudah siapkan. Kamu tabur benih ini, aku akan perlipat gandakan. Tapi karena kita istilahnya tidak taat, misalnya tadinya harusnya naburnya 1 kilo gitu ya, benihnya, tiba-tiba aduh dikurangin lah, udahlah 10%-nya ada, 100 gram aja ditabur. Saudara akan mendapatkan 2 kali lipatnya misalnya ya, ya dari 100 gram itu. Padahal Tuhan pengen memberikan berkat yang lebih mungkin. Nah saudara, belajar kita melakukan dengan ketaatan saudara. Renungkan saudara hari-hari ini. Kalau Tuhan suruh, kerjakan. Jangan dipikir. Ya. Galatia 5 ayat 16 dan 18 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging perlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh perlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebab keinginan daging kita ini berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita mau berjalan dengan iman, artinya kita ini berjalan dengan pimpinan roh. Tidak bisa berjalan, kita gantikan dengan berjalan dengan pimpinan pikiran kita. Itu artinya kita dipimpin oleh kedagingan kita, saudara. Karena pimpinan roh berlawanan dengan keinginan daging, saudara. Makanya kita belajar, kita mengikuti pimpinan roh. Kalau Tuhan sudah berfirman, lakukan saja. Ya. Saudara, kita mau belajar dari Naaman, saudara. Naaman, nggak usah kita baca ya, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15, saudara baca sendiri di rumah. Naaman ini adalah seorang panglima Aram, saudara. Dan waktu itu dia mengalami yang namanya sakit kusta. Udah di tempat tidur, nggak bisa apa-apa, aduh gatel, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Penyakit kusta dari zaman dulu dikatakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi seorang bujangnya, seorang Israel, berkata kepada istri Naaman, ada loh kalau bapak mau sembuh, di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan.
Dan itu sudah terkenal, istilahnya Elisa ini sudah terkenal saudara. Bukan cuman di bangsa Israel tapi di Aram pun mereka tahu semua kejadian keajaiban yang sudah diperbuat oleh Nabi ini. Dan waktu itu Naaman dengan ekspektasi yang luar biasa dia berkata, oke, aku mau datengin Nabi itu. Saya membawa upeti karena saya percaya dia punya iman saudara. Saya pasti disembuhkan oleh Nabi itu. Udah nih saudara, datang ke Israel. Dia pengen nyamperin saudara rumahnya Elisa. Ternyata saat dia mencari Elisa nggak keluar saudara. Padahal dia ini adalah seorang panglima saudara. Dia ini adalah seorang yang besar saudara. Kalau kita misalnya kedatangan misalnya ya saudara ya, misalnya Perdana Menteri negara tetangga misalnya, nggak usah ini ya, dari Malaysia gitu ya saudara ya, mau datang ke rumah kita misalnya saudara, kita kira-kira datang menjumpai apa enggak saudara? Menjumpai, pakai baju, waduh disiapin semuanya ini enggak saudara. Dia cuma nyuruh pembantunya, bujangnya, kamu keluar aja. Tuhan sudah memberikan firman kepada saya, Tuhan memang mau menyembuhkan. Kamu yang ngomong aja ya, lewat pesuruhnya. Kira-kira Perdana Menteri Malaysia itu misalnya, marah nggak saudara? Marahlah, kamu nggak menghormati dan lain sebagainya saudara. Naaman sama saudara. Dia sampai di depan, dia percaya dia akan mendapatkan mujizat. Tapi saat melihat yang datang adalah bujangnya, dan disuruhnya perintahnya adalah apa? Naaman, firman Tuhan melalui tuanku Elisa berkata, kamu harus mandi, membasuh diri 7 kali di sungai Yordan. Naaman pengennya itu sesuatu yang spektakuler. Kok disuruh mandi di sungai Yordan? Saudara yang pernah ke Israel tahu saudara, sungai Yordan itu bukan sungai yang jernih saudara. Sungainya berwarna. Saya pertama kali waktu mau dibaptis, bukan dibaptis, pentahiran saudara, saya lihat sungainya kotor gini ya, berenang gitu. Waktu itu ada Pak Daniel, ada apa ya, berenang, kotor ya. Ini nanti kalau keminum nih bisa sakit perut nih saudara. Kemarin aja waktu perlombaan di Paris saudara, di sungai Ems itu, saudara, perenang dunia berenang di situ saudara, sungainya kotor, terkontaminasi, banyak yang muntah-muntah saudara. Ini Naaman seorang yang besar, mungkin biasanya mandinya air anget, airnya udah difilter dulu, disuruh mandi di sungai yang kotor saudara. Ngapain ini? Ekspektasinya besar, dia punya iman. Tapi ketika dapat firman dan dia tidak melakukan atau tidak percaya, apakah Naaman bisa disembuhkan? Tidak saudara. Untungnya diingatkan lagi oleh bujangnya. Tuhan ini pengen sembuhkan, penyakit Tuhan ini tidak ada obatnya loh. Tuhan cuma disuruh mandi, basuh diri 7 kali. Sesuatu yang simpel, yang gampang, lakukan saja perintahnya. Dan akhirnya Naaman melakukan, jadi saudara, sembuh saudara. Iman dan percaya itu harus dilakukan komplit saudara. Nggak bisa hanya beriman, saudara melakukan dengan cara sendiri. Naaman punya cara sendiri. Pikiran dia adalah Elisa menengadahkan tangannya, mungkin diputar 7 kali tongkatnya mungkin ya, atau gimana, celing langsung. Ternyata cara Tuhan bukan seperti itu. Tuhan pengennya kamu basuh diri di sungai. Saudara, jangan pakai pikiran. Seperti tadi kata yang saya dapat dari Kong Yusa, kalau ada firman, kerjakan aja, jangan dipikir. Amin saudara. Kita mau belajar ya. Kita belajar dari sebuah cerita, dari sebuah pengalaman. Saya masih ingat waktu dulu tempat ini ditutup saudara. Waktu itu kita sempat pindah
ke tempat lain ya saudara ya. Gereja dipinjemin ya saudara ya, di gereja yang lain saudara. Dan waktu itu Ibu Nani dapat perintah firman. Setelah berjalan berapa bulan ya itu ya, lupa saya. Berapa bulan dapat firman, kamu harus kembali ke tempat ini. Saudara, secara pikiran manusia itu kita nggak percaya. Apakah ini waktunya? Tapi Ibu Nani ini untung kita punya pemimpin tuh yang punya iman dan mau melakukan dengan ketepatan. Enggak yang dipikir dulu gitu. Begitu dapat firman, besoknya ini mama dapat firman. Kita harus pindah. Misalnya hari Selasa depan, kita harus mulai di sana. Saudara, kita kalau melihat dengan mata, dengan keadaan, situasi yang ada, takut, nggak mungkin lah. Waktu semuanya nih, untung nih, kita ini punya pemimpin-pemimpin yang saat menerima sebuah firman, walaupun nggak ngerti, Ibu yakin kita akan pindah Selasa depan, mulai praise and worship lagi di tempat ini? Iya. Ya udah, sepakat, percaya. Tapi saat menjalankan itu, kita ini sebenarnya gentar saudara. Markus 9 ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bingung gak sih saudara? Ini seorang bapak yang ngomong, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia punya iman, jadi minta tolong. Waktu itu sepakat ya, pindah ke tempat ini, sepakat. Saya juga berdoa, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tapi aku percaya, aku mau belajar sepakat dengan pemimpin. Dan saudara, mulai detik itu kita bisa beribadah di tempat ini dan tempat ini terbuka. Saudara, kalau tidak melangkah dengan ketepatan, kita nggak akan pernah bisa melewati semuanya ini saudara. Saya mau belajar dari tempat ini, kita juga belajar ada iman yang dilakukan dengan percaya. Biar hari-hari ini apapun keadaan kita, mungkin kita mengalami pergumulan, kalau mendapatkan firman, jangan dipikir, kerjakan sesuai dengan tuntunan Roh. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib berjalan bersama Tuhan. Kita akan menerima jaminan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari-hari ini kita belajar terus tentang iman dan percaya. Ibu Ina kemarin juga menyampaikan sesuatu, Freddy sekarang menyampaikan sesuatu tentang percaya ya, tentang iman. Sebab begini saudara, hari-hari ini kita harus benar-benar menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dengan melihat keadaan situasi apapun juga yang kita dengar, yang saat ini kita alami, tetap percaya. Ya, beberapa waktu yang lalu beberapa orang memberikan info ini bakalnya kejadian begini, bagaimana keadaan Indonesia seperti ini gini. Terus kalau menurut Ibu Nani bagaimana? Saya sih percaya firman. Saya bilang, firman yang mana? Suatu saat Tuhan itu berbicara kepada saya tentang Indonesia. Tuhan cuma gini, 5 tahun ke depan ini masih aman. Ikut itu aja tak pegang, saya bilang. Apapun yang terjadi saat ini, ya sudah biar, kalau memang Tuhan izinkan terjadi, biar terjadi. Tapi saya pegang firman, saya bilang, bahwa Tuhan itu menjamin 5 tahun ke depan ini masih tetap aman Indonesia. Ya sudah, kita percaya itu aja gitu. Tapi bukan berarti terus kita tenang-tenang aja ya, tapi kita harus tahu apa bagian kita. Oleh karena itu benar-benar siapkan hati saudara dan saya untuk Pondok Daud ya, untuk kebaktian Pondok Daud ini yang diadakan hari Sabtu dan Minggu.
Ini benar-benar kita akan melakukan bagian kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak-anak pilihan, sebagai anak-anak yang mencintai Tuhan, sebagai umat Tuhan yang berdiri buat Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Saya berdoa kita benar-benar meresponi akan hal ini, supaya apa yang direncanakan Tuhan buat Indonesia itu akan menjadi suatu kenyataan. Ini juga perlu yang dinamakan iman dan percaya, ya. Lakukan aja apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan itu akan menggenapkan semua janjinya, ya. Kenapa bangsa Israel ini yang sudah melihat segala mukjizat 10 tulah, dan dia melihat setiap kali nggak ada air Tuhan kasih air, nggak ada payung Tuhan kasih tiang awan, tidak ada lampu Tuhan kasih tiang api, tapi tetap tidak percaya. Akibatnya tidak bisa masuk tanah perjanjian. Saya berdoa, janji Tuhan, buka ladang baru. Jangan ngomong mana ladangnya, tunggu. Tuhan, berikan aku mata yang bisa melihat ladang mana yang Engkau berikan buat saya. Nanti Tuhan akan buka mata kita. Ternyata ada di depan kita, kita nggak kelihatan. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar percaya, ya, yang tadi dikatakan, percaya dengan iman bahwa Tuhan suruh kita buka ladang baru. Pasti setiap orang akan mendapatkan bagiannya. Saya sangat percaya masa-masa ini adalah masa-masa tuaian besar-besaran, ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat penyembahan pujian selama 1 jam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami berdoa saat ini tetap Tuhan, siapkan hati kami untuk ikut ambil bagian di dalam doa pemulihan Pondok Daud Tuhan. Kami sangat merindukan, kami sebagai orang-orang Sion Tuhan, kami tidak mau ketinggalan apa yang sedang Engkau kerjakan buat bangsa ini, apa yang sedang Engkau kerjakan buat pribadi kami. Kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Kami mau ikut ambil bagian sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Kami mau masuk tanah perjanjian. Kami mau masuk dan melihat akan ladang-ladang yang sudah Engkau siapkan buat kami. Kami percaya akan hal ini Tuhan. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu, buat kami ada di tempat ini. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami sebagai anak-anak-Mu yang di Sion Tuhan. Dengan segala kesibukan yang ada, kami diselewengkan untuk merasakan kesibukan-kesibukan yang ada di sekitar kami, sehingga kami tidak mengingat bahwa kami harus mencari Engkau, membentuk, membangun kembali apa yang Engkau mau. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada, ingatkan kami Tuhan, buat kami melakukan apa yang Engkau mau. Karena kami tahu Tuhan, semua yang kami kerjakan secara jasmani itu tidak kami bawa pulang. Ingatkan kami, yang kami bawa pulang adalah melakukan bagian yang sebenarnya Engkau suruhkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh minta di dalam nama-Mu, jalan pikiran ini memasuki setiap hidup kami, sehingga kami dapat melakukan dalam segala sesuatu tidak karena terpaksa, tetapi kami melakukan karena kami percaya kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Kami sungguh mau menyerahkan akan kami semuanya ini Tuhan, ada di tengah-tengah di tempat ini untuk ikut ambil bagian di dalam berdoa
di dalam kami mencari kehendak-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan, melakukan pemulihan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Hanya Engkau dan hanya Engkau. Tuhan, kami mau menyerahkan semua dan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Acara dari si sore hari sampai besok paginya Tuhan, kami minta Engkau yang atur dari jam ke jam Tuhan, sampai kami tahu ini acaramu dan bukan acara daripada manusia. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kami tetap mempersiapkan diri kami untuk menutup seluruh lubang-lubang dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hidup kami semua ketutup, tembok-tembok yang lubang tertutup Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, turunkan lawatan-Mu pada saat-saat ini sampai nanti Tuhan. Terus menerus Engkau ada di tempat ini, Engkau melawat dari sore sampai malam sampai pagi lagi. Tidak ada satupun kami yang merasa ngantuk. Tiba-tiba bisa terus tidak ngantuk. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Kau taburkan kekuatan, Engkau taburkan gairah cinta kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan di tempat ini Engkau akan bawa kami seperti suasana surgawi, supaya kami boleh merasakan inilah tempat di mana kami boleh punya kebetahan yang luar biasa karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah benar-benar Tuhan surga menyentuh bumi Tuhan. Banyak mujizat-Mu terjadi, banyak jawaban-jawaban yang terjawab di dalam segala persoalan kami. Kami minta Tuhan, yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami kesesakan, Engkau yang akan melepaskan seluruh kesesakannya. Kami minta di dalam nama-Mu, pintu-pintu yang masih tertutup Tuhan, ladang-ladang yang tidak bisa kami lihat, Engkau bukakan semuanya. Semua pintu akan Kau bukakan sampai kami boleh melihat akan ladang yang Engkau berikan buat kami. Kami sangat percaya Tuhan, karena ini adalah firman-Mu. Firman harus tergenapkan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tetap sederap selangkah bersama dengan Engkau untuk melakukan segala perkara yang Engkau mau. Hujan awal, hujan akhir, kami sangat menantikan terjadi setiap kali Tuhan, sampai setiap kali rencana-Mu yang ada di tempat ini menjadi kenyataan. Tempat ini menjadi suatu kota penutup dan kami menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Saat ini kami juga bersehati, kami mau tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang kami banyak dengar yang terjadi, kemelut-kemelut yang ada di DPR dan juga di MK. Tuhan, kami semua mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau lebih tahu keadaan negara kami daripada kami. Kami hanya minta damai sejahtera-Mu. Seluruh roh ketidakpuasan, semua roh-roh yang pemberontakan, semua roh-roh yang ingin memaksakan diri, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau redam semua Tuhan, sehingga damai sejahtera terjadi di negara kami secara politik. Karena saat-saat ini sedang menghadapi pemilihan daripada kepala daerah. Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Engkaulah yang menentukan kepala daerah yang terbaik. Kami di sini berdiri, kami berdoa buat pilihan-Mu, buat kota Sion ini Tuhan. Pilihkan Tuhan seorang yang benar-benar mencintai Engkau, mencintai akan kota ini, yang takut kepada-Mu, sehingga
dipilih untuk membangun kota ini, dipilih untuk memajukan kota ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa untuk berita Mega Trust ini Tuhan. Kami tahu lempengan-lempengan tetap bergeser terus menerus Tuhan, sehingga kami ini tidak tahu Tuhan kapan sampai terjadi lempengan ini membuat sesuatu kekuatan untuk memecahkan semuanya. Tuhan, hanya Engkaulah yang tahu. Kami hanya minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta Engkau yang akan mengaturnya. Engkaulah yang akan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Jikalau belum waktunya, Engkau sanggup untuk mengundurkannya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima akan kekuatan baru. Kami mau menerima sesuatu daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Setiap hari kami minta kekuatan daya tahan tubuh yang baru, untuk kami kuat, kami sehat, kami dapat menunaikan semua tugas dan kewajiban kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Kau mendengar seluruh doa jeritan jiwa kami. Kau tahu Tuhan banyak masalah dalam hidup kami, perkara perekonomian, perkara anak-anak, perkara suami. Tuhan, kami tahu Engkau akan menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini benar-benar memasuki akan hidup kami Tuhan, beracara dari seluruh kehidupan kami, menguasai akan mata kami, telinga kami juga, bibir, mulut kami, dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, lubang-lubang semua ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami Tuhan. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami tetap pada hari ini. Oleh karena itu kami minta anugerah-Mu ya Tuhan. Dengan tangan ini kami akan melakukan segala sesuatu. Kau buat jalan Tuhan, sampai semua yang kami kerjakan hari ini terselesaikan dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Layakkan tangan kami menerima berkat-Mu hari ini. Berkati kaki kami, supaya perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang pas di hati-Mu. Terima kasih untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.